Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Tempat kita membahas kisah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri, namun tetap nyaman untuk disimak. Di sini, setiap cerita akan membawa kalian masuk ke suasana mencekam, penuh tanda tanya dan kejutan yang tak terduga. Jadi, siapkan hati, pasang telinga, dan mari kita mulai perjalanan ke dunia yang tak terlihat. Udara malam di tempat pemancingan Semarang itu terasa lembab. Embusan angin dari arah pepohonan membentuk bisikan samar yang terdengar seperti gumaman panjang. Lampu-lampu kecil berjejer di pinggir kolam, namun sinarnya tidak cukup kuat untuk mengusir gelap yang merayap dari segala penjuru. Yujeng dan Asep datang untuk mengisi malam mereka dengan memancing. Sesuatu yang sudah lama mereka lakukan bersama sejak dulu. Tempatnya sepi sekali. Gumam Asep sambil menurunkan ember kecil berisi umpan. Ujang hanya mengangguk. Ia duduk di kursi plastik dekat air, menggantungkan kail, lalu melemparkan senarnya ke permukaan kolam. Riak tipis muncul saat tali pancing menyentuh air, kemudian kembali tenang, seolah menelan kedatangan mereka tanpa suara. Beberapa menit berlalu, hanya suara serangga yang terdengar. Tiba-tiba Ujang melihat bangku kayu tua di seberang kolam. Bangku itu tampak kusam, miring, seperti sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya, Ujang merasa ada seseorang duduk di sana. Sosok gelap terlihat samar, menunduk seakan sedang memperhatikan permukaan air. Asep, bisik Ujang pelan. Itu ada orang kan? Asep memicingkan mata, mengamati ke arah bangku itu. Kayaknya iya, tapi kok diam banget? Dari tadi nggak gerak. Ujang menelan ludah. Ia merasa sorot mata dari sosok itu menembus gelap, membuat bulu kuduknya berdiri. Walau wajahnya tak terlihat jelas, kehadirannya terasa kuat. Sosok itu seperti mengawasi mereka. Asep, coba lihat, tubuhnya kayak basah, ujar Ujang lagi. Ujang, udahlah, mungkin pemancing lain. Kita fokus aja, balas Asep mencoba menenangkan. Namun Ujang tidak bisa mengalihkan pandangan. Setiap kali ia berkedip, bayangan di bangku itu seperti berubah posisi sedikit. Bukan bergerak, melainkan bergeser secara halus, seperti distorsi, aneh pada gambar. Lalu terdengar bunyi plung dari arah kolam, cukup keras untuk membuat Asep langsung berdiri. Kau dengar? Seru Asep. Dengar, tapi airnya tenang, jawab Ujang dengan suara pelan. Memang tidak ada gelombang, tidak ada lingkaran riak, tidak ada pertanda bahwa sesuatu baru saja jatuh ke air. Kedua pemuda itu saling berpandangan, bingung sekaligus. Takut, Ujang kembali melirik bangku itu dan seketika dadanya terasa sesak. Sosok gelap tadi berdiri, namun kepalanya terkulai ke samping, seperti tidak memiliki tulang yang mampu menahannya. Ujang menahan napas, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sep, dia berdiri, ucap Ujang dengan suara hampir tidak terdengar. Asep berbalik cepat, tetapi sosok itu kembali dalam posisi duduk, seperti tidak pernah bergerak. Lampu-lampu kecil di sekeliling kolam bergetar pelan, cahayanya meredup sesaat, lalu menyala lagi. Jang, pulang saja yuk, kata Asep akhirnya. Mulai merasa tak nyaman. Belum sempat mereka membereskan peralatan, suara seretan kayu terdengar jelas. Bangku tua di seberang kolam bergeser sendiri, menimbulkan bunyi berderit yang memecah sunyi malam. Gerki, Asep mundur perlahan. Bangku itu bergerak sendiri, katanya dengan wajah memucat. Ujang tidak menjawab. Ayaitu, matanya membesar, tubuhnya kaku seperti patung. Bangku itu kini miring ke depan, seakan ada sesuatu yang baru saja berdiri dari sana. Ujang menoleh ke air. Permukaan kolam menunjukkan riak kecil seperti ada tubuh berat keluar dari dalamnya. Sep, lihat airnya, bisik Ujang. Asep melirik. Astaga, riak itu bergerak dari tengah kolam menuju tepi, lalu berhenti tepat di bawah bangku kayu yang kini kosong. Seolah sesuatu sedang menatap mereka dari dalam air, menunggu waktu tepat untuk naik ke permukaan. Jang, kita pergi, sekarang, seru Asep sambil menarik lengan temannya. Namun Ujang tetap diam, matanya terpaku pada bangku itu yang kini terlihat basah. Bukan basah biasa, melainkan seperti habis diduduki oleh sesuatu yang baru naik dari kolam. Tetesan air gelap menetes dari ujung bangku, jatuh perlahan ke tanah. Tik, 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 Ujang bergumam lirih, kursinya tidak basah tadi. Asep menelan ludah, lalu memaksa Ujang berdiri. Mereka berjalan cepat menuju pintu keluar pemancingan. Namun sebelum banner-banner menjauh, Ujang memutar tubuhnya sekali lagi. Ia menatap bangku itu dan melihat sosok yang sebelumnya ia kira hilang. Bukan lagi duduk, bukan berdiri, tapi kini berdiri di belakang bangku. Setengah tubuhnya terlihat, tenggelam bayangan gelap. Sosok itu menunduk sepenuhnya, seolah menatap air.
Tapi Ujang tahu, sosok itu sebenarnya memperhatikan dirinya. "Ujang, jangan lihat ke belakang!" teriak Asep. Namun sudah terlambat. Sosok itu mendongak perlahan. Mata gelap kosong terlihat menembus malam. Tubuhnya basah, meneteskan air seperti seseorang yang baru saja keluar dari dasar kolam. Ia mengangkat tangan dengan gerakan kaku, seperti meminta mereka untuk tetap tinggal. Ujang membeku, suara berat dan serak terdengar dari arah bangku. "Jangan ribut!" Asep langsung menarik Ujang sekuat tenaga dan berlari tanpa menoleh. Lagi, nafas mereka memburu, jantung mereka berdegup keras, hampir meledak. Setiap langkah terasa dikejar oleh keheningan aneh, yang semakin lama semakin memusat, seperti ada sesuatu yang mengiringi dari belakang. Saat mereka mencapai gerbang, lampu di seluruh pemancingan padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti area itu, meninggalkan hanya suara air menetes di kejauhan. Mereka tidak berhenti berlari sampai suara malam lenyap dan kota mulai terlihat dari kejauhan. Ujang baru sadar ia gemetar hebat, sedangkan Asep masih turengga-engga, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. "Aku yakin bangku itu diduduki sesuatu," kata Ujang dengan suara bergetar. Asep menatapnya, masih pucat. "Dong, aku yakin yang duduk di situ bukan manusia." Malam itu, Ujang dan Asep bersumpah tidak akan lagi kembali ke tempat pemancingan itu. Namun apa yang mereka lihat ternyata baru permulaan dari rangkaian kejadian yang jauh lebih menakutkan. Setelah kejadian menyeramkan di bangku kayu, Ujang dan Asep sepakat tidak kembali ke pemancingan itu. Namun kenyataan tidak selalu berjalan sesuai rencana. 2 minggu berselang, seorang penjaga lama bernama Darmin Orang, yang mereka kenal sejak kecil, meminta bantuan. Ia mengatakan ada kolam lain di bagian belakang, lebih terpencil, yang jarang sekali dipakai. Menurutnya tempat itu aman, jarang ada orang datang, dan hasil tangkapannya cukup besar. Awalnya Ujang menolak, rasa takutnya masih tertinggal. Tetapi Asep, yang dikenal keras kepala, akhirnya berhasil membujuknya. "Jang, kita cuma bantu Kang Darmin. Dia butuh orang buat nguji spot baru. Lagian, tempatnya beda. Bukan kolam yang waktu itu," ujar Asep. Sambil mempersiapkan peralatan, Ujang menghela napas panjang. "Aku masih nggak tenang, Sep. Tapi kalau ini buat Kang Darmin, wayesut." Malam itu mereka tiba di area yang disebut Darmin sebagai kolam belakang. Suasananya lebih gelap dibanding pemancingan utama. Pohon bambu berdiri rapat di sisi kanan, membentuk bayangan panjang yang berayun ketika angin lewat. Air kolam tampak hitam, seolah menyerap cahaya. Tidak ada bangku, tidak ada lampu kecil seperti di bagian depan, hanya beberapa obor tua yang dipasang Darmin. "Kalian hati-hati saja," pesan Darmin pelan. "Kalau dapat ikan besar, jangan langsung ditarik. Kolam ini agak beda." "Beda gimana?" tanya Ujang. Darmin tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian berjalan meninggalkan mereka sambil membawa obor cadangan. Asep duduk di pinggir kolam sambil melempar umpan. "Santai saja, Jang, yang penting fokus. Kita bukan cari masalah." Namun Ujang merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik rimbunan bambu. Sesekali terdengar suara lirih seperti hembusan napas basah. Ia mencoba mengabaikan dan mengikuti langkah Asep. Beberapa menit kemudian senar Asep bergerak pelan. Jang, kayaknya kena." Tarikan itu kuat, bahkan sangat kuat. Senar bergetar hebat seperti ditarik makhluk berukuran besar dari bawah. Asep memegang joran, 2 tangan urat di lenggen, menegang. "Berat banget," keluh Asep. Ujang ikut membantu memegang gagang joran. "Ini bukan ikan lele biasa, Sep." Tarikan semakin keras, membuat kaki Asep mundur beberapa langkah. Ujang berusaha menjaga keseimbangan agar tidak jatuh ke air. Permukaan kolam mulai bergil. Riak besar muncul, memecah ketenangan malam. "Tarik bareng," ujar Ujang. Mereka menarik sekuat tenaga. Saat permukaan air pecah, sesuatu melompat setengah tubuhnya keluar dan keduanya langsung membeku. Ikan itu berwarna hitam pekat, seakan diselimuti lumpur yang tidak pernah kering. Sisiknya bergerigi, matanya merah menyala seperti bara yang belum padam. "Itu ikan apa?" Asep berteriak dengan suara pecah. Ikan itu menggerakkan tubuhnya, memukul air dengan sirip tajam. Suaranya seperti semburan uap panas. Ujang merasa dadanya menegang. Ada tekanan aneh di udara, membuat napasnya tersengal. "Sep, lepas saja," ucap Ujang gemetar. "Aku nggak bisa. Jorannya kayak lengket." Ujang menatap gagang joran. Benar saja, permukaan kayu terlihat seperti berubah menjadi sesuatu yang liat, menahan tangan Asep agar tidak bisa dilepaskan, seolah joran itu memiliki keinginan sendiri. "Tarik aku, Jang." Tanganku kejepit. Ujang memegang pinggang Asep, mencoba menariknya.
menjauh. Namun ikan itu mengguncang senar sekuat tenaga. Tubuh Asep langsung terdorong maju, hampir masuk ke dalam air. Ujang menahan dengan seluruh kekuatan. Debaran kasar dari senar terdengar seperti gesekan logam tua. Permukaan kolam terbelah, muncul pusaran kecil tepat di dekat kaki mereka. Tahan, Sep, jangan jatuh. Ikan gila. Apa ini? Pada saat itu, ikan hitam itu mendongak, memperlihatkan mulut yang lebar dengan deretan gigi seperti pecahan batu. Bukannya seperti ikan kolam biasa. Giginya teratur rapi, namun tajam. Seperti alat yang dibuat untuk merobek apapun. Tiba-tiba mulut ikan membuka lebih lebar, dan suara aneh keluar. Suara yang terdengar seperti bisikan manusia. Lepas kami. Asep terpaku. Kau dengar? Ujang merasakan seluruh tubuhnya membeku. Sep, itu bukan suara ikan. Pusaran air semakin besar, menarik senar ke bawah. Ikan itu tidak berusaha kabur. Justru menenggelamkan dirinya perlahan sambil menarik joran seperti ingin menyeret Asep ikut bersamanya. Jangan sampai aku masuk ke kolam ini, teriak Asep panik. Ujang menancapkan kakinya kuat-kuat, lalu menarik. Tubuh sahabatnya sekuat tenaga, joran melengkung ekstrem, terdengar suara retakan. Krak, gagang joran patah, senarnya putus. Ikan hitam itu tenggelam ke dasar kembali, menyisakan pusaran yang perlahan mengecil hingga hilang. Asep terjatuh ke tanah dengan napas memburu. Tangannya memerah seperti diikat tali panas. Ujang ikut roboh, memegangi lutut sambil berusaha menenangkan diri. Hampir ditarik masuk, bisik Asep. Ujang menatap sisa joran yang patah. Di ujung yang basah, terlihat bekas seperti gigitan kecil, namun rapi. Seakan joran itu digerogoti pelen-pelen. Ada sesuatu di dalam kolam ini, Sep. Bukan, ikan biak. Ini, entah apa, ujar Ujang. Asep menatap permukaan air. Waktu itu kita lihat sosok duduk di bangku. Sekarang ikan aneh keluar dari dasar kolam. Semuanya terasa salah, Jang. Saat mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi, suara langkah-langkah pelan terdengar dari arah semak. Darman mengguel. Wajahnya pucat tetapi tenang. Kalian dapat sesuatu ya? Tanya Darmin datar. Ujang memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Kang, apa sebenarnya kolam ini? Darmin menghela napas panjang. Banyak yang hilang di tempat ini. Orang-orang yang memancing malam hari sering tidak kembali. Tapi setiap kali seseorang hilang, ikan hitam itu muncul. Sep, jadi ikan itu ikan terakhir yang dimakan orang-orang itu? Darmin menggeleng pelan. Bukan, itu bukan ikan terakhir. Itu justru yang mencari pemancing terakhir. Ucapan itu membuat Ujang merinding hebat. Maksud Kang Darmin, ikan itu mencari manusia. Darmin menatap permukaan air yang kembali sunyi. Ya, ia menunggu. Dan bila seseorang menangkapnya, maka kolam ini akan memilih korban baru. Asep menelan ludah, Kang. Tadi ikan itu hampir menyeretku. Darmin memandang Asep lama, sangat lama, hingga suasana terasa menekan. Kalau begitu, kau yang sedang dicari. Asep berdiri tergagap. Apa maksud Kang? Namun sebelum Ujang sempat menanyakan apapun, pusaran kecil muncul kembali di tengah kolam. Sangat halus, nyaris tidak terlihat kecuali oleh mereka bertiga. Ujang merasakan napasnya terhenti sejenak. Asep menggenggam sisa joran patah dengan tangan bergetar. Air itu seakan memanggil Asep. Dan dari dasar kolam, muncul suara samar. Kembali. Itu bukan milik ikan. Bukan pula milik makhluk hidup manapun. Suara itu, suara manusia yang tenggelam. Malam berikutnya, Ujang dan Asep sepakat untuk beristirahat di rumah masing-masing. Namun rasa gelisah yang menempel pada mereka tidak hilang. Begitu, suara aneh dari kolam, ikan hitam berukuran besar, serta bisikan dari dasar air membuat tidur mereka tidak nyaman. Bahkan ketika mata terpejam, bayangan hitam dari bangku kayu selalu muncul di ujung mimpi. Di tengah ketidaktenangan itu, Kang Darmin menghubungi Asep lewat pesan singkat. Besok malam kau datang ke pemancingan depan. Ada yang perlu kuperlihatkan. Asep membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada bercanda. Hanya kalimat pendek yang terdengar seperti peringatan. Keesokan malamnya, Asep menjemput Ujang. Jang, Kang Darmin minta kita kembali. Katanya ada yang harus kita lihat. Ujang langsung merasa dadanya berat. Sep, ini makin gak enak. Tapi kalau Kang Darmin yang minta, kita harus datang. Dengan langkah berat, mereka kembali menuju pemancingan utama tempat bangku kayu itu berada. Suasananya tampak berbeda. Tidak ada pengunjung lain. Tidak ada tawa. Tidak ada lampu-lampu kecil yang biasanya berjejer. Yang menyala hanya satu benda, lampu Petromax tua yang tergantung di tiang dekat warung kosong.
Cahayanya tidak seterang biasanya. Sinar itu bergetar, seolah berusaha hidup dalam tekanan sesuatu yang tak terlihat. Kang Darmin berdiri di bawah lampu tersebut dengan wajah letih. Matanya cekung, seperti semalaman tidak tidur. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. "Apa yang terjadi?" tanya Asep. Darmin menatap lampu Petromax. "Tempat ini sudah lama menyimpan cerita buruk. Aku sudah menjaga di sini bertahun-tahun. Tapi baru 3 malam terakhir lampu ini meredup terus. Ada hubungannya dengan kolam belakang?" tanya Ujang. Darmin mengangguk samar. "Ada, tapi tidak sesederhana itu. Kalau lampu meredup sampai mati, sesuatu muncul." Asep menelan ludah. "Muncul dari mana?" Darmin menunjuk kolam depan, tempat bangku kayu berada. "Dari air." Belum sempat mereka bertanya lebih jauh, lampu Petromax bergetar keras, membuat suara khas ngiing mengisi udara. Sinar kuningnya melemah perlahan, berubah menjadi cahaya pucat yang nyaris padam. "Sep Jang, lihat itu," bisik Darmin tegang. Cahaya yang meredup membuat area sekitar tenggelam dalam bayangan. Di antara kegelapan yang meluas, suara lirih terdengar dari belakang warung, seperti seseorang sedang menangis tertahan. Asep menoleh cepat. "Kang, ada orang?" "Tidak ada siapapun di warung itu," jawab Darmin dengan suara serak tangis. Itu semakin jelas. Suaranya bukan tangisan anak kecil, bukan pula wanita atau pria. Nada tangisnya datar, kosong, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Ujang perlahan merapatkan tubuhnya pada Asep. Suara itu mirip waktu lampu meredup di kolam belakang Sep. Lampu Petromax meredup drastis. Mereka hampir tidak dapat melihat satu sama lain. Dalam keremangan itu, Ujang merasa ada sosok melewati pandangannya bayangan cepat, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya melompat. "Ada yang jalan barusan!" seru Ujang panik. "Di mana?" tanya Asep mencoba melihat. Tepat di samping warung, Darmin mengangkat lampu Petromax dengan tangan gemetar. "Kalau lampunya padam, jangan berdiri diam. Kalian harus tetap bergerak. Jangan biarkan dia menemukan kalian." Asep merinding. "Dia siapa, Kang?" Darmin menelan napas berat. "Sosok yang menjaga tempat ini sebelum aku, penjaga lama yang meninggal tenggelam, tapi tidak pernah benar-benar pergi." Cahaya Petromax berkedip 2 kali lalu padam total. Malam itu menjadi gelap pekat. Tangis di belakang warung berhenti. Ruangan sunyi beberapa detik. Lalu muncul suara langkah berat, pelan tapi teratur. Seperti seseorang yang kakinya basah sedang berjalan di permukaan kayu. Klop, klop, klop. Asep menggenggam lengan Ujang. "Jang, itu suara manusia kan?" Ujang tidak berani menjawab. Langkah itu bergerak semakin dekat. Darmin menyalakan korek api berkali-kali namun tidak menyala. Angin malam berembus, padahal tidak ada angin sebelumnya. Tiba-tiba suara berat menggema, bukan berupa kata, tetapi seperti napas seseorang yang baru saja naik dari air. "Hafi, Hafe, Fafe, Hafe." Asep menutup hidung. Aroma amis menyengat seperti bau ikan busuk bercampur lumpur kolam memenuhi udara. Korek api akhirnya menyala. Dalam cahaya kecil itu, mereka melihat bayangan seorang pria berlumuran air. Berdiri di samping warung dengan tubuh membungkuk. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tangannya menggantung panjang, meneteskan air hitam. "Jangan bergerak," bisik Darmin gemetar. Namun sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya terlihat pucat kehijauan, matanya kosong seperti bola kaca yang pecah. Bibirnya robek di bagian kanan, memperlihatkan gigi yang rapuh dan hitam. Suara serak itu keluar, bukan berbicara, tetapi seperti memanggil sesuatu yang hilang. Korek api padam lagi. Suara langkah tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ujang menoleh cepat, tetapi gelap terlalu tebal. "Kang Darmin." Tidak ada jawaban. Asep mengetuk bahu Ujang, napasnya tersengal. "Jang, Darmin gak ada." "Jangan panik," bisik Ujang. Tiba-tiba lampu Petromax menyala sendiri, namun tidak seperti sebelumnya. Warnanya berubah menjadi kehijauan, seolah cahaya itu berasal dari dasar air. Di bawah cahaya itu, mereka melihat sosok pria berlumur air itu kini berada tepat di belakang Ujang. Sangat dekat. Kepala miring seperti boneka rusak. "Jang!" teriak Asep sambil menarik temannya menjauh. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air gelap di tanah. Cairan itu bergerak sendiri, seperti tali-tali tipis yang hidup. "Jangan ribut." Suara serak itu keluar, mengulang kata yang pernah mereka dengar di malam bangku kayu bergerak. Ujang memegang jantungnya yang berdetak tak beraturan. Asep, dia yang duduk di bangku itu. Sebelum sosok itu semakin dekat, Kang Darmin berlari. Dari arah belakang membawa 2 obor besar.
Menjauh, teriaknya sambil mengayunkan obor ke arah sosok tersebut. Obor itu tidak menyentuh tubuh sosok itu, tetapi cahaya api membuat makhluk itu mundur sambil mengeluarkan suara geraman bergetar. Tubuhnya meluruh seperti air yang kehilangan bentuk ketika Petromax mulai kembali terang. Sosok itu perlahan menghilang, terserap ke dalam bayangan menuju tepi kolam dan lenyap tanpa suara. Darmin menurunkan obor dengan napas yang memburu. Setiap kali lampu itu meredup, dia datang mencari cahaya. Dia tidak suka terang, tapi dia suka orang yang takut. Asep menatap Petromax yang kini kembali normal. Kenapa dia mengikuti kita? Darmin menatap mereka lama. Karena kalian sudah melihatnya di bangku. Sekali dia menunjukkan diri pada seseorang, Dayak selalu mencari sampai orang itu benar-benar hilang. Ujang gemetar, hebat, Kang. Apa maksudnya hilang? Darmin menatap kolam dengan tatapan kosong. Yang dia cari bukan cahaya, tapi nyawa terakhir yang tersisa. Malam itu, angin berhenti sepenuhnya. Air kolam diam, seperti menunggu giliran berikutnya. Dan Ujang mulai sadar. Kejadian di kemunculan bangku hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak kejadian lampu, Petromax meredup dan kemunculan sosok penjaga lama, Ujang dan Asep tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara seperti orang sedang menyeret kayu selalu terdengar dari arah luar rumah mereka. Kadang terdengar dekat, kadang jauh, tetapi selalu ada. Seolah sesuatu sedang berkeliling, mencari jejak mereka. Pada malam keempat, Asep datang ke rumah Ujang dengan wajah kusam. "Jang, aku nggak bisa tidur. Ada bayangan di halaman rumah sejak sore tadi. Aku takut itu yang dari kolam depan." Ujang hanya bisa menelan napas panjang. Dirinya pun mengalami hal aneh. "Sep, tadi sore aku melihat joran milikmu berdiri sendiri di depan teras. Padahal kau yang bawa pulang." Asep langsung pucat joran itu, hilang dari kamarku. Keduanya saling berpandangan, merasakan sesuatu yang tidak mereka mengerti sedang memburu. Mereka memutuskan kembali menemui Kang Darmin, berharap penjaga itu dapat memberikan jawaban baru. Malam itu suasana pemancingan lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya pantulan air hitam yang diam seperti genangan minyak. Kang Darmin menunggu mereka di depan warung dengan obor menyala. Wajahnya tampak semakin tua, seolah tenaga hidupnya tersedot perlahan oleh sesuatu dari dalam kolam. "Kalian datang tepat waktu," katanya lirih. "Ada hal yang harus kalian lihat malam ini." "Apalagi, Kang?" tanya Ujang gugup. Darmin menunjuk sisi paling ujung kolam, tempat tidak pernah disentuh cahaya lampu. Di sana, seseorang sering muncul sejak penjaga lama meninggal. EQ tidak tahu kenapa dia kembali, tapi dia selalu muncul ketika ada pengunjung baru. Asep membetulkan posisi tas pancingnya. Apa dia berbahaya? Darmin terdiam lama. Dia bukan sekadar berbahaya. Dia kehilangan sesuatu, dan dia ingin mengambilnya dari siapapun yang ada di dekatnya. Ujang menelan ludah. "Kehilangan apa, Kang?" Darmin memandang air kepalanya. Mereka berjalan perlahan menuju sisi kolam paling gelap. Semakin dekat, aroma lumpur busuk makin kuat. Lampu Petromax yang mereka bawa mulai bergetar, seperti ketakutan pada sesuatu yang berada di depan. Ketika tiba di ujung kolam, Ujang melihat bangku kayu lain berdiri sendirian. Bentuknya lebih tua, kayunya menghitam seperti terbakar. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ada seseorang duduk di bangku itu. Tubuhnya membungkuk ke depan, memakai jaket lusuh penuh lumpur. Tangannya menggenggam joran patah yang masih meneteskan air gelap. Tetapi sosok itu tidak memiliki kepala. "Sep, kau lihat itu?" bisik Ujang sambil menahan napas. Asep mengangguk gemetar. "Ya Tuhan, itu manusia." Darmin menahan mereka agar tetap diam. "Jangan mendekat." Dia tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan suara dan langkah. Tubuh pemancing itu bergerak seperti boneka rusak. Tangannya mengangkat joran patah, melempar senar ke air dengan gerakan patah-patah. Setiap kali senar menyentuh air, muncul gelembung besar dari permukaan, seperti sesuatu di bawah sedang menjawab panggilannya. Suara geraman rendah terdengar dari rongga leher sosok itu. Bukan suara manusia, melainkan suara seperti napas dari tenggorokan kosong. "Apa dia hantu pemancing yang hilang, Kang?" tanya Asep dengan suara nyaris tak terdengar. Darmin menggeleng pelan. Dia bukan hilang, dia dipanggil oleh kolam. Kematiannya aneh. Kepalanya hilang di dasar air. Tubuhnya kembali ke darat, tapi kepalanya tidak pernah ditemukan. Ujang bergidik. Kenapa dia kembali duduk memancing? Karena dia masih mencari kepalanya, jawab Darmin. Dan dia mengira ada yang membawanya. Asep mundur selangkah. "Kita nggak ada hubungannya. Kenapa dia harus cari kita?" Tiba-tiba tubuh tanpa kepala itu berdiri. Pergerakannya cepat, sangat cepat, tidak sesuai bentuk tubuhnya yang kaku. Ia memutar arah badannya ke posisi mereka berdiri, seolah menyadari kehadiran manusia.
Ujang menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pemancing itu mengangkat joran patah, lalu perlahan-lahan mengarahkannya pada senar yang tergantung di ujungnya bergerak seperti hidup, melingkar-lingkar di udara, mencari sesuatu untuk ditarik. Darmin berbisik tegas, "Jangan bergerak. Kalau kalian lari, dia akan mengejar." Asep merapat pada Ujang. "Aku sekali." Ujang menggenggam lengan sahabatnya. "Tenang, kita di sini bareng." Senar itu tiba-tiba bergerak seperti cambuk, menghantam tanah tepat di depan mereka. Tanah bergetar, dedaunan kering terpental ke samping. Baunya menyengat, seperti lumpur busuk bercampur darah lama. Lalu suara berat muncul dari air. Suara itu seperti seseorang berbisik dari dalam kolam, memanggil, mendesak, menyuruh pemancing tanpa kepala itu untuk mencari sesuatu lagi. Asep memandang Ujang dengan mata membesar. Suara itu sama seperti dari kolam belakang. Kolam beriak, tiba-tiba air membentuk pusaran kecil don di tengga. Pusaran itu muncul sesuatu yang membuat Ujang hampir pingsan. Sebuah kepala manusia, namun bukan kepala baru. Bentuknya lembek, rambutnya panjang dan kusut, kulitnya pucat seperti direndam berhari-hari. Mata kosongnya menatap ke arah Ujang dan Asep. Pemancing tanpa kepala merunduk, seolah mendengarkan panggilan dari kepala yang mengapung di permukaan. Tangan kirinya meraih, tetapi kepalanya bergeser mendekati mereka, seolah kepala itu sedang memilih tubuh baru. "Lari sekarang!" teriak Darman. Ujang dan Asep langsung berlari dengan seluruh tenaga. Senar joran melesat mengejar mereka, menghantam pohon dan tanah di belakang mereka seperti tombak bergerak. Pemancing itu mengikuti dengan langkah besar, tanpa arah tetapi menggila seperti hewan yang kehilangan kendali. Asep hampir terjatuh, namun Ujang menahan lengannya. "Ayo Sep, cepat!" Lampu Petromax terguncang hebat ketika mereka melewati jembatan. "Kai!" Suara langkah berat sosok tanpa kepala itu terus mengejar, disertai suara kepalanya menggeram dari dalam kolam. Begitu mencapai gerbang, Darmin menutup pintu kayu tua itu, menahannya dengan seluruh tubuh. Suara benturan keras datang dari seberang pagar, membuat pintu hampir jebol. Duk, duk, duk. Kemudian semuanya berhenti, sunyi. Kolam kembali diam, namun hawa dingin tetap menggantung. Darmin menatap mereka dengan wajah penuh ketakutan. Dayabuk hanya mencari kepalanya. Dia mencari pengganti, dan dia sangat tertarik pada kalian. Ujang dan Asep tidak mampu berkata apapun. Mereka hanya berdiri terpaku, menyadari satu hal. Sosok tanpa kepala itu kini tahu keberadaan mereka, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia cari. Malam itu udara di tempat pemancingan terasa lembab, seolah menyimpan sesuatu yang sejak tadi berusaha keluar dari balik gelap permukaan kolam. Ujang dan Asep baru saja menyelesaikan sesi mancing mereka. Namun langkah keduanya terhenti ketika melihat sebuah joran tergeletak di dekat saung kosong. Warnanya hitam kusam. Gagangnya terbungkus serat yang tampak masih kuat, meski tali pancingnya menjulur hingga menyentuh air. "Siapa lagi yang ninggalin barang sebagus ini?" gumam Ujang sambil menunduk. Asep menyorotinya dengan lampu kecil di tangan. "Entah, tapi ini mahal, Jang. Lihat bahan pegangan sama dudukan rilnya, kayak baru dibeli." Ujang mengangkat joran itu. Sentuhan pertamanya membuatnya merinding. Batangnya dingin, jauh lebih dingin daripada udara sekitar. Namun rasa penasaran lebih kuat dibanding geli yang merayap dari ujung jari hingga lengan. "Aku simpan dulu. Besok kalau ada yang nyari, tinggal balikin," ucap Ujang. Asep sebenarnya ingin menolak, tetapi ia tahu sahabatnya keras kepala. Mereka pun pulang melewati jembatan kayu yang berderit samar, seakan menahan suara-suara yang tak ingin didengar. Sesampainya di rumah, Ujang meletakkan joran itu di ruang depan. Lampu rumah tidak terlalu terang, hanya cukup memberi penerangan lembut. Asep yang menginap merasa ada sesuatu yang berbeda dari suasana malam itu. Ia merasakan hawa berat, seperti ada bayangan lain yang ikut masuk ke rumah. Saat mereka mulai berbaring, suara lirih terdengar dari ruang depan, seperti gesekan benda panjang pada lantai. "Jang, kau dengar?" bisik Asep sambil menelan ludah. "Paling kucing lewat," jawab Ujang mencoba santai, meski suaranya bergetar halus. Namun suara itu kembali lebih jelas, lebih dekat, seolah joran tersebut sedang diseret seseorang. Asep berdiri dengan hati-hati, berjalan ke arah suara dengan senter kecil. Saat cahaya diarahkan ke joran, benda itu bergoyang pelan. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada alasan. Astagfirullah. Asep mundur setapak. Ujang ikut melihat. "Jangan bercanda, Sep. Jangan bilang itu bergerak sendiri." Joran itu tiba-tiba meloncat ke arah Ujang. Bukan sekadar jatuh, tetapi seperti ditarik kuat dari arah kolam yang jauh. Ujang kaget dan berusaha melepaskannya,
Tetapi begitu tangan menyentuh gagang Joran, sesuatu menempel, seolah kulitnya direkatkan lem yang tak bisa dicabut. "Sep, tolong! Tangan aku nempel!" teriak Ujang panik. Asep buru-buru menarik lengan sahabatnya. Namun semakin ditarik, Joran itu makin kuat menempel. Bahkan rilnya berputar sendiri. Seperti ada sesuatu di ujung tali yang sedang menarik dari kejauhan. "Ini nggak normal, Jang. Benda ini narik kau." Asep hampir kehilangan kendali. Ujung tali Joran menegang, menciptakan suara berdesis keras. Ril berputar liar, memuntahkan tali panjang tak masuk akal. Ujang merasa tubuhnya tertarik maju, seolah ada kekuatan besar yang ingin menyeretnya keluar rumah. "Aku nggak mau ikut." "Lepasin," jerit Ujang. "Kalau aku tarik terus, tanganmu bisa luka." Asep gelagapan, napasnya tersengal. Dalam kekacauan itu, suara berat muncul dari luar jendela. Suara seperti seseorang yang baru saja keluar dari air. "Balikkan, milikku." Asep menoleh cepat. Sebuah bayangan berdiri tegak di luar, basah dari kepala hingga kaki. Kepalanya menunduk, rambut menutupi wajah. Kali ini aroma amis memenuhi seluruh ruangan. "Sep, apa itu?" Suara Ujang tercekat. Bayangan itu mengangkat kepala. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan mulutnya sobek seperti digerogoti ikan dasar. Ia mengulurkan tangan menanjuk Joran. Yang menempel di tangan Ujang itu, "Punyaku." Asep menutup mulut, hampir menjerit. "Jang, lepaskan. Apapun caranya. Aku sudah coba. Nggak bisa." Sosok basah itu masuk perlahan. Tanpa suara langkah, air menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak panjang di lantai. Ia bergerak mendekati Ujang, sementara tali Joran terus menegang, seolah menghubungkan mereka berdua. "Aku belum pulang," bisik makhluk itu dengan suara serak. Tiba-tiba Joran itu menarik Ujang ke depan. Dengan kekuatan luar biasa, Asep refleks menahan tubuh temannya. Mereka hampir jatuh saat Joran itu menggeliat seperti hidup. Dalam keputusasaan, Asep mengambil benda keras, sebuah linggis kecil dekat pintu, dan memukul batang Joran. Sekali, dua kali, sampai akhirnya batangan itu retak. Begitu retakannya semakin besar, Joran lepaskan diri dari tangan Ujang. Sosok basah itu mengeluarkan jeritan panjang, lalu menghilang seperti kabut disapu angin. Joran patah itu jatuh ke lantai. Masih dingin, tetapi kali ini tidak bergerak. Ujang terduduk, napasnya kacau. "Kalau tadi kau nggak ada, mungkin aku ditarik ke kolam." Asep duduk di sampingnya, menatap Joran patah dengan ngeri. Jang itu punya orang yang tenggelam. Ya, seperti yang diceritakan penjaga kolam, dan dia belum selesai memancing. Gumam Ujang lemas. Mereka menatap Joran itu, menyadari bahwa sebagian misteri tempat pemancingan masih jauh dari selesai. Bayangan dan suara malam itu mungkin menjadi peringatan bahwa apapun yang hilang di kolam tidak selalu berada di dasar air, kadang mencari pemilik baru untuk menggantikan. Dan malam itu, keduanya tahu pemancing yang kembali menagih Jorannya bukan hanya sekadar kisah lama. Ia masih ada, masih menunggu, masih mencari. Malam baru turun ketika Ujang dan Asep kembali mendatangi tempat pemancingan. Meski kejadian pada Joran misterius beberapa hari lalu masih membekas, keduanya ingin memastikan kabar yang beredar bahwa suara anak kecil sering terdengar memanggil dari tengah kolam. Banyak pengunjung mengaku mendengarnya, namun tak seorang pun berani mencari sumbernya. "Jang, kau yakin mau ngecek sendiri? Suasana di sini makin aneh," ujar Asep sambil menyalakan Petromax kecil. Ujang menarik napas pelan. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau cuma suara, mungkin ada hewan. Atau sekadar orang iseng. Tapi kalau bukan, Asep menelan ludah. Menatap air kolam yang berkilau gelap. Angin malam menggeser permukaan air, menimbulkan riak tenang yang justru terasa semakin menegangkan. Tak ada pengunjung lain malam itu. Hanya mereka berdua ditemani suara jangkrik dan aroma lumpur lembab. Keduanya duduk di tepi kolam. Asep menggulung lengan jaket, sementara Ujang menatap permukaan air yang tampak memantulkan cahaya lampu mereka, seperti lembaran kaca hitam. Tak lama kemudian, suara lirih muncul pelan, nyaris seperti bisikan angin. "Ayah!" Asep langsung menegang. "Jang, kau dengar itu kan? Bukan halusinasiku." Ujang mengangguk pelan, tatapannya membeku. Dengar suaranya, jelas sekali. Bisikan itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. "Ayah, pulang?" Asep merapatkan tubuhnya pada Ujang. "Siapa yang manggil? Anak siapa itu?" "Tidak," menjawab. Wajahnya berubah, seperti mengenali sesuatu. "Sep, suara itu mirip suara anak kecil yang pernah hilang beberapa tahun lalu." Ucapnya bergetar. Asep tersentak. "Yang tenggelam? Yang latihannya mancing sama pamannya itu?" Ujang mengangguk.
Iya, tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Bisikan ketiga terdengar lebih nyaring. Ayasin. Kali ini arah suaranya jelas tepat dari tengah kolam. Tempat air terlihat lebih gelap dibanding area lainnya. Ujang berdiri perlahan. Kita harus pastikan. Asep langsung memegangi lengan sahabatnya. Gila. Jangan ke tepi terlalu dekat. Kau lupa apa yang terjadi sama Joran itu. Namun Ujang tetap maju. Ada sesuatu pada suara itu yang seolah menariknya mendekat. Bukan sekadar panggilan, tetapi lebih seperti rayuan samar yang menusuk ke dalam pikiran. Ayah. Kali ini suara itu jelas. Sangat jealous. Seperti anak kecil yang sedang memanggil orang terdekatnya. Ujang berhenti tepat di tepi kolam. Asep berada tak jauh di belakangnya, memegang lampu Petromax tinggi-tinggi. Tiba-tiba permukaan air di tengah kolam bergolak. Riak meluas perlahan, membentuk lingkaran besar. Dari lingkaran itu muncul sosok kecil. Tubuhnya tampak seperti bayangan gelap yang perlahan naik ke permukaan. Sep, kau lihat itu? Suara Ujang nyaris hilang. Asep memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Jang, itu bukan manusia. Sosok itu akhirnya tampak jelas. Seorang anak kecil berdiri di atas permukaan air. Tidak tenggelam, tidak bergerak. Hanya membeku dengan kepala miring. Tubuhnya dipenuhi lumpur, wajahnya pucat kehijauan, dengan mata kosong yang terlihat memantulkan cahaya lampu. Ayah, ucapnya lagi. Kali ini menghadap langsung ke Ujang. Asep langsung memegang lengan sahabatnya lebih erat. Jangan dekat-dekat, dia bukan anak kecil biasa. Namun Ujang terpikat, seolah tubuhnya bergerak tanpa perintah. Mukanya seperti memohon. Sosok anak itu mengangkat tangan kecilnya, tersenyum samar. Meski senyumnya lebih mirip tarikan otot yang dipaksakan. Temani aku, ayah. Permukaan air di sekitar sosok kecil itu mulai bergerak liar. Dari bawah muncul banyak tangan berwarna hitam kehijauan, dengan jari-jari panjang yang bergerak seperti akar tumbuhan, muncul perlahan satu persatu, mendekati tepi kolam. Asep memekik. Jang, mundur. Itu bukan minta ditemani. Itu mau narik kau ke dasar. Ujang tersadar ketika salah satu tangan hitam itu menembus permukaan air tepat di depannya. Gerk, cepat dan memanjang, berusaha meraih kaki Ujang. Lari Sep, teriak Ujang, namun sebelum mereka bisa menjauh, tangan lumpur itu memanjang seperti tali dan berusaha menggulung kaki. Ujang Asep refleks menarik sahabatnya sekuat tenaga. Kau gak boleh ikut mereka, Jang, teriak Asep. Tangan itu terpuntir dan hampir memegang pergelangan kaki Ujang, tetapi Asep menendangnya dengan batu kecil. Tangan itu mundur ke air, mengeluarkan suara seperti desisan. Sosok anak itu berubah, senyumnya hilang, wajahnya menegang, dan mata yang sebelumnya kosong kini terlihat merah gelap. Ayah, jangan pergi. Ujang dan Asep mundur cepat. Air kembali bergolak. Tangan-tangan tadi masuk ke dalam kolam dan menghilang perlahan. Sosok anak itu memudar seperti asap. Ketenangan kembali turun. Hanya suara jangkrik yang terdengar lagi. Terengah-engah, aku bilang juga apa? Suara itu jebakan, Jang. Ujang masih terpaku, dadanya naik turun. Kasihan dia. Mungkin rohnya nggak tenang. Asep menatap kolam. Tapi kalau kita dekat sedikit saja, kau pasti nggak balik. Ujang menunduk. Aku tahu, tapi dia masih di sana, Sep. Dan sepertinya dia menunggu seseorang yang takkan pernah kembali. Asep menelan ludah. Jang, kita nggak boleh dekat kolam sendirian lagi. Apapun yang ada di sini, makin lama makin berbahaya. Ujang mengangguk perlahan. Benar, dan ini baru sebagian kecil yang terlihat. Malam kembali sunyi. Namun keduanya tahu, suara itu belum selesai. Suara anak kecil yang memanggil dari gelap air masih akan muncul, karena sesuatu di kedalaman kolam belum mendapatkan yang ia cari. Dan mereka berdua hanya bisa berharap bukan salah satu dari mereka yang dipanggil berikutnya. Tempat pemancingan itu selalu menyimpan cerita ganjil. Namun dari berbagai kisah yang beredar, rumor mengenai saung yang muncul hanya saat tengah malam merupakan yang paling jarang dibahas tetapi paling mengerikan. Menurut beberapa warga, saung itu tidak berdiri di darat, melainkan tumbuh dari air. Seperti benda hidup, muncul perlahan, lalu lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ujang dan Asep, yang sudah berkali-kali mengalami kejadian janggal di sekitar kolam, merasa rumor itu pantas diuji. Meski bayangan suara anak kecil dari malam sebelumnya masih mengganggu, rasa penasaran keduanya tak kunjung padam. Jang, aku bilang ini ide buruk. Kita baru aja lolos dari tangan lumpur di babak sebelumnya, ujar Asep sambil menatap permukaan air yang memantulkan cahaya langit. Kita harus melihat sendiri. Sep, kalau terus didiamkan, kita nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, jawab Ujang, berusaha terdengar yakin meski hatinya gelisah. Asep mengembuskan napas. Perot, ya sudah, tapi kalau ada yang muncul dari air lagi, aku lari duluan. Ujang tersenyum tipis. Kalau kau lari duluan, aku ikut. Mereka duduk di pinggir kolam.
mematikan Petromax agar cahaya minim. Hanya bulan yang menjadi penerang. Air yang tampak tenang justru membuat keduanya semakin tegang. Waktu merambat perlahan, hingga akhirnya jam tangan Asep menunjukkan jam 0:17 menit. Saat itu juga, permukaan air di sisi utara kolam bergoyang pelan. Riak kecil muncul seperti hembusan napas bumi. Dari dalam kegelapan, bayangan memanjang tampak. Naik perlahan seolah sesuatu sedang terangkat dari dasar kolam. Asep langsung berdiri. "Jang, itu bentuk bangunan bukan? Jangan bilang itu saungnya." Ujang menegakkan tubuh, menahan napas. "Kita lihat dulu." Bentuk itu semakin jelas. Tiang kayu, atap rumbia, serta lantai papan, semuanya seolah tumbuh dari permukaan air. Tidak ada percikan besar, tidak ada suara gemuruh. Semuanya muncul perlahan, lembut, tidak masuk akal. Saung itu akhirnya mengambang sempurna. Tak ada tali pengikat, tak ada kayu penyangga. Ia berdiri di atas air, stabil, seolah air adalah tanah yang keras. Asep mengusap wajahnya. "Jang, ini bukan buatan manusia. Nggak mungkin bangunan bisa naik begitu." Ujang melangkah maju. "Kita periksa. Tapi hati-hati." "Kau gila, kita mau naik ke atas itu." Asep nyaris menjerit. "Cuma melihat dari dekat. Kalau aman, baru naik," jawab Ujang keras kepala. Mereka mendekat ke tepian air. Saung itu jaraknya hanya sekitar 6 meter. Cukup dekat untuk merasakan hawa dingin yang memancar dari arahnya. Anehnya, ada semacam pijakan tipis, seperti jembatan kayu kecil yang perlahan muncul menyesuaikan posisi mereka. Kayu itu terbentuk begitu saja, persis di depan kaki Ujang. Asep mundur 2 langkah. "Jang, papan itu barusan muncul. Aku sumpah tadi nggak ada." Ujang melihat garis kayu itu dengan ngeri, namun tetap menguatkan hati. Kalau air bisa melahirkan bangunan, tidak heran bisa bikin pijakan juga. Asep mendengus. "Pendulous, nggak bikin aku tenang sama sekali." Mereka menaiki pijakan itu dengan hati-hati. Kayu yang mereka injak terasa dingin. Bukan dingin seperti benda biasa, tetapi dingin yang menusuk dan membuat ujung jari kaki seperti mati rasa. Saat mereka tiba di depan saung, pintunya terbuka sendiri, mengeluarkan suara gesekan memanjang. Krak, Asep langsung berbisik, "Jang, aku ngerasa kayak ada yang ngundang kita masuk." Ujang menelan ludah. "Ya, aku juga." Keduanya melangkah perlahan ke dalam. Lantai saung terasa kokoh. Di dalamnya hanya ada 2 bangku, meja pendek, dan lampu minyak mati yang tergantung miring. Tidak ada barang lain, tidak ada bekas makanan, tidak ada tanda bahwa seseorang pernah duduk di dalam. Asep memperhatikan dinding. Semua kayunya lembab, seperti baru diangkat dari dasar air. Ujang berjalan ke tengah. Tapi, kenapa muncul di malam tertentu saja? Saat itu, angin dingin bertiup dari balik saung. Pintu tertutup perlahan, membuat keduanya saling menatap dengan tegang. "Jang, kau tutup pintunya tadi?" tanya Asep ketakutan. "Enggak, angin juga bukan, kita di tengah air, Sep," jawab Ujang lirih. Tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar. Halus, getarannya kecil, tapi terasa seperti sesuatu sedang bergerak tepat di bawah papan tempat mereka berdiri. Asep menggenggam lengan Ujang. "Aku nggak suka ini, Jang. Rasanya lantai ini." Bernapas, Ujang merasakan hal yang sama. Edes berdenyut, pelan tapi ritmis, seperti detak jantung raksasa. Semakin lama getaran itu semakin kuat, seakan sesuatu yang berada di bawah saung mulai bangkit. "Sep, kita harus keluar," ucap Ujang cepat. Mereka berdua melangkah menuju pintu. Namun saat mereka membuka pintu itu, mereka tertegun. Song kini berada jauh dari tepi kolam. Jembatan kayu yang tadi menghubungkan mereka ke daratan lenyap. Hanya air gelap mengelilingi seluruh saung. Asep gemetar. "Jang, saung ini pindah. Kita dibawa ke tengah." Ketika mereka mencoba mencari cara keluar, lantai saung tiba-tiba retak tipis. Dari celah retakan itu muncul air hitam pekat, berputar, perlahan seperti pusaran kecil. Ujang melompat mundur. "Saung ini mau tenggelam, cepat keluar." Asep mencoba menembus pintu, tapi saung bergoyang keras. Angin bertiup dari segala arah, membuat struktur bangunan berdecit seperti kesakitan. Tiba-tiba tangan berlendir muncul dari celah lantai, meraih ke arah kaki Asep. "Astagfirullah, Jang, ada yang narik aku," teriaknya. Ujang langsung menendang. Tangan itu membuatnya menyusut kembali ke celah. Retakan semakin lebar, air masuk dari segala sisi. Saung ini bukan tempat berteduh melainkan perangkap. "Kita lompat sekarang," seru Ujang. "Kemana? Airnya hitam semua." "Lebih baik masuk air daripada tinggal di atas ini." Tidak punya pilihan, Ujang menggenggam tangan sahabatnya. Mereka melompat ke arah yang mereka perkirakan masih dekat dengan tepi.
Biurer, air dingin menusuk kulit mereka seperti ribuan jarum kecil. Keduanya berenang sekuat tenaga menuju arah lampu yang samar di darat. Di belakang mereka, suara kayu pecah terdengar. Saung itu perlahan tenggelam, kembali ke dasar kolam seperti makhluk yang puas setelah mengusir tamunya. Begitu sampai di tepi, Asep terbatuk keras. "Aku kira kita tadi mati di situ, Jang." Ujang duduk sambil gemetar. "Saung itu bukan bangunan biasa, Sep. Itu seperti tubuh makhluk lain." Asep mengangguk dengan wajah pucat. "Dan dia menarik kita, kayak mau ngasih tahu bahwa ada sesuatu di bawah sana." Ujang menatap air gelap yang kembali tenang. Kolam ini bukan cuma tempat pemancingan biasa. Tiap sudutnya menyimpan sesuatu, dan semua seakan ingin muncul. Malam itu, keduanya berjanji tak akan pernah mendekati sisi utara kolam sendirian. Namun mereka juga sadar, semakin banyak misteri yang terungkap, semakin besar bayangan gelap yang menunggu di bawah permukaan air. Dan saung mengambang itu mungkin hanya permulaan. Jembatan kayu yang menghubungkan pintu masuk ke area kolam selalu menjadi bagian paling sunyi dari seluruh tempat pemancingan itu. Papan-papannya yang tua sering berderit halus saat dilewati, seolah jembatan itu punya napas sendiri. Banyak pengunjung mengaku pernah melihat bayangan tambahan di atas jembatan itu, bayangan yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang lewat. Tetapi tak ada yang benar-benar berani memastikan. Ujang dan Asep kembali lagi malam itu. Meski peristiwa saung mengambang masih menghantui pikiran mereka, ada rasa penasaran yang membuat keduanya merasa harus melihat sumber cerita gelap itu sendiri, Jang. "Kalau malam ini ada hal aneh lagi, aku serius mau berhenti datang ke sini. Kita udah terlalu sering ketemu makhluk aneh," gumam Asep sambil menyalakan lampu kecil. Ujang menatap jembatan di depan mereka. "Aku juga pengen berhenti, Sep. Tapi rasa penasaran kita selalu menang." Asep menarik napas. "Kau ini memang keras kepala sejak lahir." Mereka berjalan pelan di atas jembatan. Kayunya terasa lembab, dan udara malam membawa aroma anyir yang samar. Cahaya lampu dari belakang membuat bayangan mereka memanjang ke depan, bergerak mengikuti langkah. Untuk beberapa saat, semuanya tampak normal. Namun ketika mereka mencapai pertengahan jembatan, Asep mendadak berhenti. "Jang, coba lihat bayangan kita," bisiknya. Ujang menunduk. Benar, bayangan mereka berdua tampak seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu berubah. Tepat di belakang bayangan Asep, muncul bayangan lain. Lebih besar, lebih panjang, dan tidak sesuai bentuk tubuh siapapun di sekitar mereka. "Asep, jangan bergerak," ujar Ujang pelan. Asep menelan ludah. "Itu bukan bayanganku, kan?" "Bukan." Bayangan itu memanjang hingga melebihi panjang tubuh manusia normal, dengan kepala yang tampak membesar dan tubuh yang menggembung aneh. Saat mereka berusaha mundur, bayangan itu justru semakin dekat. Asep mencengkeram lengan Ujang. "Jang, aku nggak mau bayangan itu sampai ke kaki aku." Ujang mengangkat lampu Petromax sedikit. Jika sumber cahaya berubah posisi, bayangan manusia normal ikut berubah. Namun bayangan tambahan itu tetap berada di posisi yang sama. "Tidak mengikuti logika cahaya. Itu bukan bayangan akibat lampu," kata Ujang lirih. "Itu sesuatu yang berdiri tepat di belakang kita." Asep langsung bergetar. Jangan bercanda. Kau bikin aku makin takut. Jangan berisik." Bayangan itu bergerak pelan, seperti merayap di atas papan jembatan. Bentuknya makin jelas memanjang, dengan tangan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Ujungnya tampak meruncing seperti cakar. Ujang menguatkan diri, membalik tubuh perlahan. Lampu Petromax digenggam erat. Namun, tidak ada siapapun di belakang mereka. Kosong. Hanya angin malam yang berhembus perlahan. Asep ikut berbalik. Nggak ada siapapun, Jang. "Tapi bayangannya ada," jawab Ujang tegang. Mereka menunduk lagi, dan benar saja bayangan itu tetap ada. Menempel erat pada bayangan mereka seperti parasit gelap yang melekat di sisi tubuh Jang. "Apa itu nempel sama kita?" Asep, Mami. Pelan, bayangan buruk itu mulai merangkak mendekati bayangan kaki mereka. Seperti binatang lapar yang perlahan merayap untuk menggigit. Ujang panik. "Jangan biarkan bayangan itu menyentuhmu. Cepat, kita ke ujung jembatan." Mereka berlari sekuat tenaga, namun semakin jauh mereka berlari, bayangan itu semakin cepat mengikuti, seakan meluncur di atas papan kayu. Suara papan jembatan berderit keras, mengiringi kecepatan mereka. Terdengar bisikan samar, muncul dari arah bayangan itu. "Kembali, kalian datang terlalu dekat." Asep menjerit. "Apa maunya? Kita nggak ganggu siapapun." Bisik itu berubah menjadi suara berat. "Jembatan, milikku." Asep hampir tersandung. Ujang menariknya tepat waktu. "Asep, jangan berhenti, ayo." Bayangan itu makin besar,
berubah bentuk menjadi siluet tinggi dengan bahu yang lebar dan leher panjang berliku. Kepala bayangan itu terangkat, memperlihatkan mulut tanpa wajah yang terbuka dari sisi ke sisi. Jang, itu makin dekat. Aku bisa ngerasain dinginnya. Ujung bayangan itu hampir menyentuh tumit Asep. Seketika Asep merasa telapak kakinya mati rasa. Air, Jang. Kakiku dingin, kayak ditusuk es. Ujang langsung mengangkat lampu setinggi mungkin dan menggoyangkannya. Anehnya, bagian cahaya Petromax memantul pada papan jembatan, membuat bayangan mereka memendek. Tetapi bayangan hitam itu mendadak berteriak marah, seolah cahaya kuat menyakitinya. Suara lengkingan itu membuat jembatan bergetar. Jang, terus angkat lampunya. Itu bikin dia mundur. Ujang mengangkat lampu lebih tinggi, mendekatkan cahaya ke arah bayangan besar itu. Bayangan itu mundur sedikit, lalu semakin jauh. Lalu, memidok perlahan. Setiap kali cahaya menyentuhnya, bentuknya berubah seperti asap yang ditiup angin. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, bayangan itu mengucapkan satu kalimat panjang. Kalian tidak seharusnya kembali ke sini. Hilang, jembatan kembali. Tenang, tidak ada suara lain selain napas terengah mereka berdua. Asep langsung terduduk, tubuhnya gemetar. Aku udah cukup, Jang. Ini terlalu gila. Bayangan itu kayak makhluk lain. Ujang menatap lantai jembatan dengan mata kosong. Itu bukan sekadar bayangan, Sep. Itu penjaga. Asep menelan ludah. Penjaga apa? Penjaga yang tidak suka manusia tahu apa yang terjadi di kolam ini. Asep menggeleng keras. Kalau begitu, kita harus berhenti datang. Ini makin bahaya. Ujang terdiam. Mungkin kau benar, tapi aku yakin kita masih belum melihat semuanya. Mesea lebih gelap di tempat ini. Angin malam kembali bertiup. Namun kali ini terasa lebih berat, seakan membawa peringatan. Dan sejak malam itu, kedua niat jembatan tua tersebut bukan sekadar jalan masuk menuju kolam, tetapi gerbang bagi sesuatu yang hidup di balik gelap. Sesuatu yang hanya menunggu waktu untuk kembali muncul. Hembusan angin malam menyapu sisi kolam luas yang sudah berkali-kali, membuat Ujang dan Asep merasa seolah tempat itu memiliki napas sendiri. Sejak kejadian di jembatan kayu, keduanya tidak lagi berani berjauhan. Mereka duduk berdampingan di bawah naungan gubuk kecil dekat pos penjaga, menatap air yang tampak lebih gelap dibanding malam sebelumnya. Sep, dari awal kok rasanya tempat ini nggak pernah sepi ya? Suara Ujang lirih mencoba mengusir kecemasan yang mulai memadat di dadanya. Asep mengusap tengkuknya. Iya, Jang. Padahal kita cuma berdua, tapi sejak pertama datang, kayak ada yang ikut ngawasin. Keduanya terdiam. Kolam itu memancarkan hawa ganjil. Pepohonan yang mengelilinginya seolah ikut menyimpan sesuatu yang tak ingin diceritakan. Sejak lampu Petromax meredup pada malam pertama, sampai munculnya pemancing tanpa kepala, semuanya saling terhubung seperti rangkaian yang tak bisa diputus. Tiba-tiba, suara langkah kaki lama dan berat terdengar mendekat dari arah gerbang masuk. Ujang langsung berdiri, sementara Asep meraih joran yang tergeletak. Cahaya remang membuat sosok yang datang terlihat sebagai siluet besar dengan pakaian lusuh. Namun kali ini, berbeda dari bayangan atau wujud-wujud tak lengkap sebelumnya, orang itu memiliki bentuk utuh. Sampean berdua masih di sini. Suara pria tua itu serak, namun jelas. Kenapa belum pulang? Asep menelan ludah. Bah, kami mau pamit. Tapi sebelum balik, kami pengen nanya sedikit tentang tempat ini. Pria itu mendekat, wajahnya keriput, sorot matanya dalam, seakan menyimpan beban panjang. Nama saya Mbah Prast, ujarnya. Saya penjaga kolam ini sejak dulu. Banyak yang datang, tapi tidak semua pulang. Ujang dan Asep saling pandang. Maksudnya, Mbah? Tanya Ujang dengan suara gemetar. Mbah Prast duduk perlahan di bangku bambu. Kolam ini bukan cuma tempat mancing. Sejak lama ada sesuatu yang tinggal di dasar air. Dulu, tempat ini ingin ditutup karena sering terjadi hal-hal aneh. Tapi setiap kali mau ditutup, selalu terjadi kejadian buruk. Jadi, Asep menyela. Yang tadi kami alami itu, Mbah Prast mengangguk pelan. Kalian sudah lihat sebagian kecilnya. Hening kembali memeluk mereka. Air bergolak halus, seperti makhluk besar sedang bergeser di bawah permukaan. Ada satu aturan, lanjut Mbah Prast, kolam ini tidak boleh kosongan. Tidak boleh dibiarkan tanpa pemancing satupun. Kalau sampai kosong, penghuni bawah itu bakal naik Asep Menggarniet. Maksudnya naik ke darat, jawab Mbah Prast pendek. Ujang merinding. Seluruh kejadian sebelumnya kini terasa seperti peringatan berlapis. Bangku kosong yang bergerak sendiri, joran yang tak mau lepas, suara anak kecil. Bayangan di jembatan semuanya seakan memaksa mereka tetap berada di area pemancingan. Terus kenapa kami bisa masuk tanpa ada yang jagain? Tanya Ujang.
Mbah Pras tersenyum tipis. Kalian kira benar-benar nggak ada orang? Kalian pikir bangku itu kosong terus? Kalian pikir saung mengambang itu cuma saung? Senyumnya berubah getir. Tempat ini nggak pernah benar-benar sepi. Ada yang menjaganya selain saya. Asep merasa bulu lengannya berdiri. Yang menjaga itu manusia. Bukan! Jawab! Mbah Pras. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah kolam. Air mendadak beriak seperti ada yang menghantam dari bawah. Permukaan gelap berputar, membentuk pusaran kecil yang semakin membesar. Ujang mundur 2 langkah. Mbah, itu apa? Pras berdiri. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Karena kalian datang terlalu lama. Tempat ini merasa kalian harus mengganti pemancing sebelumnya. Asep menatap tajam. Pemancing sebelumnya yang mana? Yang kepalanya sudah tidak kalian lihat di tubuhnya. Jawab Mbah Pras lirih. Pusaran. Makin kuat. Dari lubangnya muncul tangan pucat yang menggenggam erat pinggiran papan kolam. Tampak kuku panjang. Kemudian lengan. Lalu bahunya. Ujang tidak berani membayangkan wajah apa yang mungkin muncul setelahnya. Kita harus pergi sekarang, pekik Asep. Namun sebelum mereka bergerak, Mbah Pras mengangkat tangannya. Kalau kalian pergi tanpa ada yang menggantikan, makhluk itu akan menjur sampai keluar area ini. Sampai rumah kalian. Terus kami harus bagaimana? Teriak Ujang putus asa. Cari pengganti sebelum kalian keluar dari gerbang. Jawab Mbah Pras tegas. 1 orang saja. Siapapun Asep dan Ujang terpaku. Dalam hati mereka tahu, mencari pengganti berarti menyeret orang lain ke tempat penuh teror ini. Tapi pusaran kolam semakin lebar. Tubuh pucat itu semakin keluar. Cepat, bisik Mbah Pras. Atau makhluk itu memilih sendiri siapa yang tinggal. Ujang dan Asep akhirnya nekat berlari keluar gerbang, meninggalkan Mbah Pras yang berdiri dengan pandangan kosong, seolah telah mengikhlaskan dirinya. Ketika mereka sampai di jalan luar area, napas keduanya tersengal. Dari kejauhan, kolam itu tampak terus bergolak. Bayangan besar tampak melompat dari permukaan, lalu tenggelam lagi. Ujang, suara Asep gemetar. Kita harus gimana? Ujang memelototi jalanan gelap yang memanjang ke kota. Kalau benar, berarti selama tempat itu berdiri, harus selalu ada yang mancing. Asep menelan ludah. Terus, kita mau cari siapa? Ujang tidak menjawab. Matanya hanya menatap lampu motor yang mendekat dari kejauhan seorang pemuda berhelm merah yang tampaknya sedang mencari tempat istirahat. Asep langsung memandang Ujang dengan tatapan ngeri. Jangan bilang, Ujang hanya berbisik. Kita nggak punya pilihan. Motor itu berhenti tidak jauh dari mereka. Bang, tempat pemancingan di dalam bukan nggak? Tanya pemuda itu ramah. Ujang dan Asep saling pandang. Keduanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah ingin mereka berikan pada siapapun. Dan di kejauhan, dari arah kolam, suara sesuatu merangkak naik terdengar pelan. Seakan menunggu, tamat sementara, karena bukan semua cerita dari kolam itu ingin berakhir.